Polemik antara Helwa Bahmid dan Habib Bahar bin Smith semakin memanas setelah Helwa mengaku ditelantarkan selama setahun tanpa nafkah dan perhatian layak sebagai istri. Pernyataan itu memicu respon dari adiknya Sultan Bahmid yang membenarkan bahwa Habib Bahar hadir saat Helwa melahirkan meski sebelumnya mengaku sakit. Sultan Bahmid sempat menerima foto-foto kondisi Habib Bahar yang disebut mengarah pada pneumonia. Namun, ia kemudian meragukan klaim tersebut setelah menemukan bahwa salah satu foto ronsen ternyata dapat ditemukan melalui Google. Temuan ini membuat situasi semakin keruh dan memunculkan pertanyaan tentang kejujuran kondisi yang disampaikan pihak Habib Bahar. Di tengah kegaduhan tersebut, istri sah Habib Bahar, Fadlun Faisal atau Luna Balkoits, ikut memberikan pembelaan. Ia menegaskan bahwa dirinya selama ini merawat sang suami dan kesibukan Habib Bahar sebagai pendakwah membuatnya tidak selalu bisa menemui semua istrinya. Luna menilai Helwa seharusnya memahami keadaan itu dan menolak anggapan bahwa suaminya tidak memberi nafkah. Ia menyebut bahwa Habib Bahar memiliki banyak tanggungan keluarga dan tetap menjalankan tanggung jawab finansial kepada seluruh istrinya termasuk Helwa. Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati sekarang Habib nggak kesana-kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang gak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain ini kan gak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah, Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu, karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Dia pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon marah-marah. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak, anak-anaknya banyak. Lu harus paham. Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin. Habib sakit, dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya, dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Gak ada gue mau manja mau ngeluh. Kenapa nggak nemenin lahiran? Ya Allah, udah dewasa, nggak usah terlalu banyak ini dah. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya, terus kenapa? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh, agak lain dari tatapan matanya, ucapannya itu agak lain menurut gue. Terus dia mulai berdrama lagi dengan nangis-nangis, dengan asumsi di pikirannya sendiri. Dia bilang Kak Fadlun, istri pertamanya HBS itu ngebilang dia itu embek karena bilang mau dikandangin. Intinya udah aneh gitu. Kenapa kalau dikandangin harus embek? Kenapa nggak kucing, burung, kelinci gitu maksud gue? Dan apa yang dibilang itu benar. Harusnya istri pertama mengandangi elu. Dalam konteks mengandangi ini adalah seseorang yang memfitnah seseorang itu berhak dituntut mencemarkan nama baik gitu. Gue paham kalau dari si Helwa ini nggak bisa menuntut karena dia nikah itu nggak resmi. Dan di sini yang paling gue lihat adalah
Begitu supportnya istri pertama membela suaminya dengan bukti-bukti yang ada. Di Instagramnya Kak Fadlun itu gue ngeliat semua bukti-bukti bahwasannya si Helwa ini dibahagiain, dinafkahi, bahkan keluarganya juga. Mereka diajak bulan madu, ke salon, makan-makan di restoran dengan makanan enak. Bukan seperti yang dia bilang makan nasi pakai teh. Hari ini nggak usah pun ada HBS ya, masa lah kau makan nasi sama teh. Ini zaman apa? Sampai sebegitunya. Nggak mungkin kan keluargamu nggak bisa dadarin telur gitu loh. Jadi poinnya adalah gue melihat dari isi pembicaraan si Helwa ini yang dia bahas bukan hanya waktu, tetapi yang dia bahas itu adalah uang ya. Dia bilang kalau dia itu dinafkahi secukupnya, bukan semuanya seutuhnya. Kita nggak tahu juga, makanya dia bahas pengen umroh, pengen ini, pengen itu gitu kan. Maksud gue kalau lu memang pengen hidup yang glamor, lu jangan kawin sama pendakwah. Lu kawin sama pengusaha batu bara atau apa gitu. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta dan diberi waktu 24 jam begitu. Dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Menurut gue Helwa lu hentiin deh, mending lu baik-baik deh, malu sama istri pertama HBS yang lagi bicara sekarang dan menunjukkan bukti-bukti. Ya ampun, kalau gue hari ini mendukung yang pertama ya. Aduh, kemarin menipu umat ya, sekarang menipu wanita. Woi Bu Jerry, boleh celup sendiri Bahar. Mana ada yang namanya juri Rasulullah itu menipu umat, menipu perempuan Bahar. Gak ada. Jadi nanti banyak ini diserang sama kelompok Kadarun nih, sama Mukibin pasti. Woi Bahar, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Seperti itulah ya. Kau jual nama baginda Rasulullah, ya, manusia paling suci di muka bumi, kau jual demi kepentingan perut dan birahimu Bahar. Memang kau dari golongan jin atau setan, kau memang Bahar. Weh Bu Jerry, boleh celup sendiri Bahar Smith. Kita nggak boleh menuduh, kita nggak boleh mencaci, kita nggak boleh memvonis ya, kita nggak tahu. Tapi kita juga tidak boleh menormalisasi. Nah ini poin pentingnya dari gua. Bagaimana sebagian orang menjadikan perempuan sebagai pelarian, sebagai pelampiasan, sebagai cadangan, seolah-olah hidup mereka tidak punya martabat. Islam sudah hadir men, ini bukan era sebelum Islam datang. Aku gak mau bicara soal individu ya, tapi ini soal pola di mana laki-laki merasa punya otoritas, merasa punya hak istimewa, bahkan kadang itu hak itu disematkan kepada ajaran Islam. Ngerasa punya otoritas, padahal ini belum selesai dengan tanggung jawab dasar, dia belum selesai. Aku kecewa ya, bukan karena aku kenal orang-orang ini, tapi karena setiap kali ada fenomena seperti ini, yang hancur itu bukan cuma rumah tangga 1-2 orang. Yang hancur itu kepercayaan publik terhadap agama Islam, kepercayaan perempuan terhadap laki-laki, kepercayaan pemuda terhadap pernikahan, kepercayaan anak terhadap keluarga. Jadi apapun hasil akhirnya nanti, apapun fakta lengkapnya ini jujur, nyata, fitnah, agama tetap menjadi korban. Setidaknya mari kita belajar satu hal. Agama itu bukan kostum, bukan tameng, bukan kosmetik moral. Agama itu amanah. Dan tidak ada satupun dalil yang mengizinkan seorang laki-laki menyakiti perempuan dengan dasar apapun. Model Helwa Baksmith curhat dinikahi Habib Bahar tapi ditelantarkan. Istri pertama Habib Bahar buka suara soal isu yang lagi ramai. Shit, banyak banget tuh kayaknya. Oke, jadi model Helwah ini itu mengaku dinikahi siri oleh Habib Bahar nih. Dan katanya dia merasa ditelantarkan. Nah, Helwah ini itu umurnya 22 tahun nih. Dia dikenal sebagai model dan juga konten kreator. Dan mengaku dinikahi oleh Habib Bahar itu sejak 15 November 2024. Pengakuan ini tuh diunggah bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan mereka nih. Ia curhat bahwa selama 1 tahun pernikahan, hidupnya menderita dan juga merasa diperlakukan seperti istri simpanan yang hanya dibutuhkan untuk berhubungan intim.
Helwa ini menuding Habib Bahar menelantarkan dan hanya memberikan nafkah seingatnya katanya. Ia juga mengaku tidak pernah dibimbing secara agama dan dijanjikan banyak hal, termasuk umroh untuk ibunya yang tidak pernah terwujud. Istri sah Habib Bahar, Luna, langsung menanggapi keras tudingan tersebut melalui media sosial. Luna menunjukkan bukti-bukti transfer bahwa suaminya rajin memberikan nafkah kepada Helwa. Luna juga menuding bahwa Helwa ini banyak drama, terlalu manja dan tidak tahu diri karena Habib Bahar memiliki tanggung jawab sebagai pendakwah dan juga memiliki banyak anak istri nih. Adik Helwa juga ikut buka suara nih dan membongkar tabiat busuknya Habib Bahar. Dia menyebut rumah Helwa hanya kontrakan dan nafkah yang benar-benar jarang diberikan. Helwa juga mengklaim bahwa sebelum pernikahan siri, Habib Bahar sudah bercerai dengan istri lamanya dan sempat mengirim surat permohonan cerai yang ternyata tidak benar karena Habib Bahar kembali ke istri sahnya setelah menikahi Helwa. Oke, kalau menurut gue ya, ini tuh jadinya rumit banget gitu loh. Gue jujur bingung nih nanggepin hal-hal yang begini nih. Ya tapi kita nggak pernah tahu ya kebenarannya itu seperti apa. Karena yang benar-benar tahu itu ya mereka. Coba deh kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.